Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sunardi SPDI dari kelompok 3 pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil Kabupaten Rokan Hilir tahun 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syafrizal SPD. Saya peserta Latsar e-learning CPNS 2021 Kabupaten Rokan Hilir, angkatan 6, kelompok 3, gelombang kedua. Kali ini saya akan mewawancarai salah satu mahasiswa. Di sini saya akan mewawancarai salah satu tokoh pemuda yang berada di Kecamatan Kubu Bobosalam, yaitu Bapak Habibi SPD. Saya sedang bersama salah satu tenaga pendidik di SD 011 Rantau Panjang Kanan bersama Bapak M. Nur SPD. Selamat pagi, Pak. Pagi. Nah, saya ingin bertanya bagaimana tanggapannya tentang wawasan kebangsaan serta aksi bela negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa? Mohon izin. Saya Saidah Fitri, saya mahasiswi dari UIN Suskarya Pekanbaru. Ya, baiklah, Mbak. Mohon izin waktunya sebentar ya. Saya ingin bertanya. Nah, bagaimana tanggapan Anda tentang wawasan kebangsaan? Kalau menurut saya, wawasan kebangsaan itu adalah cara pandang seseorang atau kelompok dalam memahami keberadaan jati dirinya sebagai suatu bangsa dan bertingkah laku sesuai falsafah Pancasila dalam lingkungan eksternal maupun internal. Bagaimana pendapat terhadap wawasan kebangsaan? Menurut saya, wawasan kebangsaan itu adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya di dalam kehidupan bermasyarakat demi terciptanya kesatuan dan persatuan bangsa. Sebagai contoh, kita ambil satu aja, Pak, ya. Perayaan hari nasional seperti RI. Jadi kita wajib mengikutinya sebagai warga negara yang baik. Apalagi saya sendiri sebagai kita merupakan generasi penerus bangsa. Menurut saya, wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya. Ini bisa kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, apakah seorang warga tersebut aktif nggak dia ikut melakukan atau ikut dalam suatu kegiatan yang dilakukan, baik itu tingkat kecamatan, tingkat desa, maupun di tingkat sekolah. Bagaimana dengan aksi bela negara? Sejauh mana pemahaman Anda tentang aksi bela negara? Kalau menurut saya, aksi bela negara itu adalah suatu perilaku atau tingkah laku yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945. Nah, seperti itu. Apa yang Bapak ketahui mengenai bela negara? Bela negara adalah sebuah rasa kecintaan warga terhadap negaranya sendiri dan rela berkorban untuk negara itu sendiri. Seperti contoh, memakai pakaian batik. Kenapa? Pakaian batik ini merupakan produk asli negara kita, Indonesia ini. Jadi kita harus bangga, apalagi sebagai pemuda, kaum milenial wajib memakai batik di acara-acara tertentu. Itu ya, Pak. Bela negara ini adalah yang namanya membela, berarti kita ikut berkorban, ya. Berkorban dalam arti kalau seandainya kita tidak bisa berkorban demi harta, setidaknya kita berkorban untuk tenaga. Kalau kita juga tidak bisa berkorban untuk tenaga, setidaknya kita rela berkorban untuk waktu. Kalau seandainya kita tidak punya duit, kita tidak kuat, kalau seandainya ada perkumpulan yang sifatnya itu mengajak untuk melakukan suatu perubahan, setidaknya kita bisa ikut berpartisipasi. Menurut saya seperti itu. Baiklah,
Nah, menurut Anda bagaimana jiwa bela negara yang ada pada masyarakat Indonesia saat ini? Kalau menurut saya, aksi bela negara masyarakat Indonesia pada saat ini masih banyak yang kuat, tetapi ada juga masyarakat yang aksi bela negaranya sangat lemah, yang berpatokan pada Pancasila itu sebagai ideologis yang sangat lawas. Bagaimana pandangan Bapak terhadap isu kontemporer? Untuk isu kontemporer saat ini, sebagaimana kita ketahui, untuk secara global atau dunia, Pak, itu COVID-19 ini sudah menjadi pandemi. Artinya suatu virus yang mewabah dengan menyerang semua sektor, baik itu pendidikan, ekonomi, politik, dan lain sebagainya. Untuk di segi pendidikan, ini satu-satunya virus yang bisa membuat dunia pendidikan berhenti sejenak. Sama kita ketahui, ini virus dari Wuhan, China, sampai ke Indonesia. Sampai saat ini di Indonesia kita belum melakukan tatap muka untuk proses belajar mengajar, ya. Masih sistem daring yang kelemahannya untuk kita ini di kampung. Rata-rata sebagian masyarakat itu bekerjanya serabutan dan tidak mempunyai HP. Sedangkan sistem ini membutuhkan alat ini, Android ini, Pak, ya. Jadi ini salah satu kelemahannya. Mudah-mudahan ke depannya ada solusi yang baik dari pemerintah, Pak, ya. Selagi daring ini dilaksanakan. Itu ya. Isu kontemporer adalah, ini menurut saya ya, pokok persoalan yang terjadi di sekitar kita. Kalau dalam istilah sekarang itu viral, atau yang sering kita lihat, yang saat ini lagi marak-maraknya, kalau dimasukkan atau kita lihat dalam lingkungan pendidikan, itu masalah korupsi. Di sini korupsi itu tidak hanya bersifat uang, tetapi kita mulai dari kita sendiri, yaitu korupsi waktu. Kalau kita sebagai guru, kita telah dijadwalkan masuk jam sekian, contohnya masuk jam 7:30. Artinya kita sebelum jam 7:30 sudah sampai di sekolah. Bisa jam 7:15 kita sudah stay di sekolah menunggu jadwal masuk. Menurut Anda, apa yang dapat kita lakukan sebagai untuk memperkuat jiwa bela negara? Kalau menurut saya, untuk memperkuat jiwa bela negara kita itu antara lain kita bisa menghormati antar sesama, saling menghargai, dan juga memiliki sikap toleransi terhadap masyarakat. Nah, kan kita tahu, Mbak, bela negara ini begitu pentingnya bagi kita. Menurut Anda, mengapa sih kita harus memiliki jiwa bela negara tersebut? Menurut saya itu penting ya untuk mempunyai jiwa bela negara, karena kita suatu masyarakat Indonesia yang mempunyai tanah air sebagai bentuk rasa cinta kita terhadap Indonesia. Seperti kita menggunakan produk-produk Indonesia, kita bisa memperkenalkan Indonesia ke dunia yang lebih luas, dan juga kita bisa mengikuti anjuran pemerintah seperti mencuci tangan, terus memakai masker seperti kita ya, Pak. Terus menjaga jarak tentunya. Baik, Mbak. Kemudian ini pertanyaan terakhir ya, Mbak, ya. Bagaimana cara kita agar membuat masyarakat itu sadar akan pentingnya bela negara? Kalau menurut saya, sebelum kita menganjurkan kepada orang lain aksi bela negara, kita harus tanamkan ke diri kita dulu, apa sih aksi bela negara yang dapat kita lakukan. Seperti kalau dalam saat pandemi sekarang ini ya, Pak, ya, kita harus mengikuti anjuran pemerintah agar masyarakat yang lain juga mempelajari apa yang kita contohkan, seperti dengan cara kita mencuci tangan, menjauhkan diri dari kerumunan orang, terus memakai masker. Nah, jika kita tanamkan ke diri kita itu aksi bela negara yang baik, maka orang-orang akan mencontoh ke diri kita. Seperti itu, Pak. Dari penjelasan tadi bisa kita ambil kesimpulan, yaitu kita harus mengambil hikmah serta mengikuti anjuran pemerintah
patuhi protokol kesehatan. Yang lebih penting kita harus memulai terlebih dahulu ya. Kita harus melakukan suatu hal itu dengan ikhlas, dengan jujur, dan dengan hati yang baik dan benar. Inilah hasil interview pada hari ini. Nah, baiklah, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Terima kasih Kak Bibi. Sama Pak. Oke. Terima kasih Pak Imno. Selamat pagi Pak. Pagi. Demikianlah wawancara tentang pentingnya wawasan kebangsaan dan bela negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.